Pertanyaannya keren-keren. Ini Widya akan bacakan dulu. Terima kasih yang sudah gabung di WhatsApp di 0818621013. Ada Mas Rudi yang ada di Tangerang juga. Yang juga udah ikutan gabung. Pertanyaannya adalah apakah warga negara biasa ini bisa mencalekkan diri, Bu Ida? Terus syarat dan caranya itu seperti apa? Apakah harus seseorang yang terkenal dulu atau yang familiar bagi masyarakat dulu, atau orang biasa juga bisa nih mencalekkan diri sendiri? Monggo Bu Ida. Iya, oke. Terima kasih Mas. Siapa tadi? Rudi. Halo Mas Rudi di Tangerang. Ini Mas Rudi ini asli Tangerang atau sebenarnya warga Kulon Progo ya? Saya sarankan untuk ngecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih di daerah tempat asalnya, Oke. daerah di mana. Mohon maaf Ibu, ada. mikrofonnya mungkin Oke. nah, gitu, lebih dekat. Oke, Siap. sip. Oke, Mas Rudi, apakah orang per orang itu bisa mencalekkan diri gitu ya? Kalau orang per orang itu caleg itu berarti legislatif ya. Syaratnya legislatif atau yang ikut di pencalonan legislatif itu syaratnya harus partai politik gitu. Jadi peserta pemilu itu partai politik. Yes. Nah, jadi kalau orang per orang ingin menjadi caleg, ya pertama harus menjadi kadernya kader partai politik gitu. Nah, kalau belum punya partai politik, bikin partai politik dan mendaftar. Tapi pendaftarannya sudah selesai dan sudah sebenarnya peserta pemilu, partai politik peserta pemilu sebenarnya sudah ditetapkan. Ada 24 partai politik sebenarnya. Ada 18 itu partai nasional dan ada 6 partai lokal Aceh gitu. Jadi ada 24. Nah, masih ada satu partai politik yang kemarin belum berproses di Bawaslu dan dinyatakan diperintahkan dimenangkan oleh Bawaslu dan diperintahkan untuk melakukan verifikasi ulang gitu. Jadi sekarang ini sedang ada verifikasi ulang atas satu partai yang belum selesai. Jadi kalau partai ini nanti memenuhi persyaratannya, nanti akan bertambah menjadi 19 partai nasional. Tapi kalau tidak, ya 18 partai nasional. Kita tunggu saja karena masih berproses saat ini gitu. Ya, jadi ada 18 partai Nah, itu tadi syarat tadi ya, bisa tapi melalui partai politik. Jadi harus jadi kader dulu. Harus ya, itu jadi menjadi anggota parpol, menjadi kader, mencalonkan melalui partai politik, itu baru nanti bisa menjadi calon legislatif begitu. Ada satu tadi yang terpending di Bawaslu tadi, satu parpol tadi ya. Jadi seperti apa Bu Ria, mungkin bisa diceritakan gitu ya, mungkin banyak juga Star Lovers yang nggak tahu gitu. Kalau ini bagaimana sebetulnya bukan di ranahnya Bawaslu Kabupaten, Mbak. Di RI. Jadi memang ada satu partai prima, begitu nggak apa-apa ya kita sebut dengan ini. Kemudian kemarin karena sebetulnya kan awalnya sudah 18 parpol ya. Nah, ini kemudian partai prima ini atas perintah dari Bawaslu RI, kemudian KPU menindaklanjuti, KPU seluruh Indonesia begitu menindaklanjuti, kemudian ini dilakukan vermin begitu ya oleh KPU, verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Nah, nanti kalau lolos ya berarti ini ada tambahan partai politik gitu. Supaya lebih clear Bu, karena tadi disampaikan kan. Ya, terus juga terima kasih pertanyaannya. Ini kalau ditemukan pelanggaran pemilu, kemana bisa melapor nih? Apakah ada nomor WA yang direct yang bisa langsung diakses gitu? Oke, mungkin supaya Star Lovers itu lebih paham juga terkait penanganan pelanggaran gitu ya. Pelanggaran pemilu. Jadi kalau Bawaslu kan tadi kami sampaikan ada tugas penindakan pelanggaran. Ini pintunya melalui dua, Mbak, temuan dan juga laporan. Nah, temuan itu yang kami temukan dari pengawas pemilu menemukan itu menjadi temuan. Nah, tadi kalau yang ditanyakan oleh Star Lovers tadi adalah laporan. Nah, tapi kita harus sampaikan memang ada syaratnya. Jadi tidak semua orang bisa melaporkan. Jadi ada yang pertama WNI yang punya hak pilih ini yang bisa melaporkan. Artinya yang tidak punya hak pilih tidak bisa melaporkan. Anak misalnya usia di bawah 17 tahun belum nikah ini nggak bisa. TNI, Polri ini nggak bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah peserta pemilu karena sekarang yang baru ditetapkan parpol begitu. Nah, ini bisa melaporkan. Kemudian yang ketiga adalah pemantau pemilu begitu. Nah,
ya kami sampaikan juga, misalnya kayak TNI Polri kalau mau melaporkan berarti nggak boleh, bisa nanti sampaikan kepada kami karena dia tidak bisa menjadi syarat administrasinya lah bahasanya, itu nggak bisa ya nanti bisa masuk ke kami coba nanti investigasi dan masuk ke temuan melalui kami. Caranya seperti apa? Kami ini kan sudah punya pengawas pemilu sampai tingkat ada di kecamatan, ada juga di desa. Sebetulnya gampang kalau teman-teman misalnya melihat atau masyarakat Star Lovers gitu melihat dugaan pelanggaran, itu langsung saja datang ke pengawas pemilu terdekat. Nah, di situ ada Panwas Desa. Kalau pengawas desa yang menemukan nanti diarahkan ke Panwaslu kecamatan. Nah, kalau nanti pidana, karena pelanggaran itu macam-macam Mbak Widya, ada yang pidana, ada yang administrasi. Nah, kalau pidana memang ada di Bawaslu Kabupaten. Di kantor kami juga bisa langsung datang, tapi kalau misalnya inginnya mungkin takut begitu ya kalau mau ke kantor begitu misalnya. Ya kalau mau melalui online gitu, sebetulnya kami ini ada Sigap Lapor, aplikasi Sigap Lapor. Bisa melalui aplikasi itu untuk melaporkan. Nah, kemudian kalau misalnya mau pakai WA bisa nggak? Kami sebetulnya juga punya hotline. Ada di websitenya Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Di situ ada nomor WA-nya. Nah, itu bisa pakai di situ. Langsung masuk ke situ. Begitu. Oke, siap. Jadi langsung ini juga ya mengikuti sosial medianya Bawaslu juga dong, gitu ya. Iya. Biar bisa upgrade, update informasi-informasi gitu. Terima kasih juga Mas Dewe, wilayah rawan gesekan antar pendukung yang di Kulon Progo. Ini bagaimana, sudah terpetakan? Waduh, udah tanya kayak gini. Waduh, wilayahnya. Waduh. Semuanya rawan. Semuanya rawan. Ya, karena 2019 itu kan memang salah satu laporan tadi yang saya sampaikan itu juga salah satunya adalah terkait yaitu Mbak merasa dihalang-halangi kampanye paslon A, kemudian dihalang-halangi oleh tim paslon satunya, misalnya seperti itu kan, kemudian menjadi rawan gesekan. Nah, itu kemudian kami petakan, tapi tidak kemudian hanya di situ saja, karena waktu itu juga ada banyak wilayah, gitu. Semua wilayah sebetulnya rawan, Mbak. Ada potensi itu ya, Bu ya. Semuanya berpotensi. Jadi pencegahan sudah dilakukan juga, gitu ya. Terus dilakukan dan dipantau terus. Oke, terima kasih untuk Pak Reno Raditya. Ini kalau di pondok pesantren ada TPS khusus nggak, Bu Ida? Tanyaan bagus nih. Ya, kalau di Kulon Progo saat ini tuh ada 2 TPS khusus. TPS-nya yang satu itu di lapas dan ya, lembaga pemasyarakatan, yang satu di pesantren. Jadi karena ada lebih dari 290 memungkinkan untuk dibuat TPS ya satu, jadi antara 300 maksimal 300, dan di pesantren Nurul Haromain ini ada pemilih kalau tidak salah 200 lebih gitu. Jadi ada TPS khusus gitu. Jadi kalau kemarin sebelum daftar pemilih sementara ini dikeluarkan atau pada waktu awal itu TPS di Kulon Progo ada 1.300 TPS, tapi karena ada 2 tambahan TPS khusus jadi 1.302 TPS. Yes, gitu. Ada ya, Pak Reno. Terus juga ini terima kasih Dan Nugi. Kalau di Kulon Progo ditemukan nggak sih komplain warga yang masuk daftar anggota parpol? Terus tindakannya seperti apa? Ini sempat ramai juga beberapa waktu yang lalu ya. Ada lumayan gitu, dan kita sudah jadi ada kita sudah sosialisasi juga ke masyarakat kalau namanya tercantum atau masuk dalam daftar anggota partai politik, maka mereka boleh melakukan pengaduan atau bisa menyampaikan bahwa pernyataan bahwa bukan anggota parpol gitu, dan bisa dilakukan klarifikasi gitu. Dan KPU juga melakukan penerbitan semacam surat klarifikasi gitu tentang bahwa dia bukan anggota parpol tertentu di mana dirinya masuk dalam masuk dalam keanggotaan partai begitu. Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa data itu kayaknya gampang banget gitu loh, Bu. Dicantumkan, dicatat, padahal saya
nggak merasa mendaftarkan diri menjadi anggota parpol, kenapa bisa gampang data saya? Kalau misalnya nih ada yang merasa, wah gimana nih harus kayak gimana, datanya tuh kok bisa bocor kemana-mana gitu katakanlah Bu. Kalau itu memang itu di luar, kalau ini data diperoleh dari mana, itu di luar dari jangkauan kami ya, jangkauan dari KPU maupun Bawaslu. Saya termasuk juga Bawaslu. Jadi tahapannya itu kan parpol, terutama parpol yang parpol itu kan harus menyerahkan nama pendukung gitu untuk tingkat kabupaten begitu. Nah, nama pendukung itu dimasukkan ke dalam sipol ya, informasi tentang partai politik begitu. Dan dari sipol itulah kita mengidentifikasi atau diverifikasi administrasi, adakah yang sama namanya dari satu partai dengan partai yang lain gitu. Kemudian apakah ada yang bukan warga situ, bukan warga Kulon Progo tapi masuk gitu. Kemudian lalu dilakukanlah setelah verminnya dinyatakan oh iya ini sudah memenuhi syarat, lalu dilakukan verifikasi faktual. Di verifikasi faktual itulah banyak ditemukan bahwa ada beberapa ya yang menyatakan saya bukan anggota parpol gitu. Nah, pada saat verifikasi faktual ketika menemukan hal itu langsung diidentifikasi. Kalau yang menyatakan bukan anggota parpol, dia menyatakan di situ menandatangani pernyataan bukan anggota parpol, langsung kita TMS kan, tidak memenuhi syarat kan gitu. Tapi itu kan yang terjaring dalam verifikasi faktual gitu. Mungkin juga ada yang beberapa yang tidak terjaring dalam verifikasi faktual, tidak termasuk, tidak tersampling begitu. Jadi yang tidak tersampling itu KPU juga melakukan sosialisasi gitu terkait dengan keanggotaan partai politik gitu. Nah, waktu itu juga ada cek NIK gitu, apakah terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak. Kalau tidak, bisa datang ke KPU untuk menyatakan bahwa bukan anggota parpol. Nah, inilah pentingnya verifikasi faktual tadi ya Bu ya, untuk meminimalisir terjadinya kayak gitu tadi data-data yang salah gitu. Nah, ini kewenangan Bawaslu kah seperti ini tindak lanjutnya atau bukan ikut pencatutan itu ya? Pencatutan. Kalau kemarin kami saat pencatutan pendaftaran parpol itu kami juga membuka posko Mbak. Jadi posko aduan dari masyarakat itu juga cukup banyak. Yang datang cukup banyak masyarakat yang merasa tercatut. Artinya ya kalau memang dia anggota parpol ya silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau dia merasa tercatut, nah itu boleh mengadukan ke Bawaslu. Nah dari Bawaslu kemudian kami sampaikan pada KPU. Kalau ranah kami ya hanya membuka posko aduan, kemudian terhadap nama-nama itu kemudian kami sampaikan kepada KPU, nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU. Ya karena partai politik itu nanti yang partai politik yang harus menarik gitu ya dari keanggotaannya gitu, dan atau KPU yang sudah mendapatkan data bahwa dia pernyataan bukan anggota politik, lalu kita coret atau TMS kan tidak memenuhi syarat, baru bisa keluar. Nah kalau yang tidak itu ya dia selamanya akan ada di situ sebagai menjadi anggota di situ. Kadang-kadang ini yang bagi beberapa orang itu tahu-tahu ketika mau mendaftar atau penyelenggara pemilu begitu baru tahu loh saya kok kan kalau penyelenggara pemilu kan tidak boleh menjadi anggota parpol atau pendukung pendukung calon perseorangan seperti DPD gitu. Maka ketika mau mencalonkan diri sebagai anggota Bawaslu juga lalu anggota Panwascam banyak yang datang ke KPU untuk membuat atau membuat surat pernyataan bahwa bukan anggota parpol. Oke, siap ya. Tadi sudah ditindaklanjuti pokoknya ya yang tercantum atau tercatut. Kemudian ini pertanyaan bagus juga. Pemilu 2024 apakah masih menggunakan kotak box dari bahan kardus itu? Iya, karena itu amanat undang-undang ya. Amanat undang-undang itu menyebutkan bahwa kotak suaranya itu harus transparan begitu ya. Jadi di tahun 2019 itu menggunakan kotak karton yang kuat ya, yang kuat dan ada transparannya gitu ya. Jadi ada
ada ini transparannya sehingga bisa dilihat dari luar. Jadi itu masih 2024 masih pakai karton, tapi spesifikasinya seperti apa dan lain sebagainya nanti akan diatur di PKPU tentang logistik. Gitu. Oke, masih pertanyaan lagi Bu Ida dan Bu Ria. Terima kasih juga Star Lovers ya. Ini dari Pak Wahyu, memungkinkan tidak mencoblosnya itu di TPS lain? Oh, sama juga pertanyaan seperti itu juga Mas Rudi ya. Jadi mungkin ada keperluan jadi sekalian di TPS bukan yang domisili itu loh Bu, maksudnya. Apakah ada spare waktu atau kertas lebih gitu ya untuk antisipasi warga yang mungkin punya hak suara tapi belum terdaftar juga gitu. Oke. Kalau yang tadi ya yang sekarang ini misalnya yang belum terdaftar bisa segera cek ya, segera cek di websitenya maupun di aplikasi Lindungi Hakmu itu segera mendaftar untuk mengetahui dan juga mendaftar kalau belum terdaftar. Lalu kalau dan nanti kan ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan terakhir rekap DPT nasional itu pada tanggal 2 sampai 4 Juli 2023 gitu. Dan itu untuk setelah rekap DPT ya, daftar pemilih tetapnya gitu. Lalu setelah itu akan ada yang namanya penyusunan DPTB, daftar pemilih tambahan gitu. Nah, daftar pemilih tambahan ini itu akan dimulai tahapannya pada tanggal 22 Juni sampai 7 Februari 2024 gitu. Jadi itu 1 minggu terakhirnya itu 1 minggu sebelum pemungutan suara gitu ya. Rekap DPTB-nya itu tanggal 8 Februari 2024. Nah, ini daftar pemilih tambahan itu adalah yang menyadari bahwa pada waktu di tahun 2019 ya, pada waktu pemungutan suara itu dia tidak ada di TPS yang di mana dia seharusnya memilih gitu. Tapi memang untuk orang seperti ini itu ada surat suara yang berbeda yang diberikan. Kalau kita di TPS yang memang kita memilih itu kan dapat 5 surat suara. Nah, tapi kalau orang dengan DPTB ini tergantung di mana dia akan memilih. Kalau masih dalam satu dapil ya bisa 5 surat suara. Tapi kalau di dapil yang lain, misalnya di Bantul gitu, ya dia tidak bisa dapat yang DPRD Kabupaten Kulon Progo gitu. Jadi dia hanya dapat 4 surat suara gitu. Jadi seperti itu. Nanti akan ada mulainya pada 22 Juni sampai 7 Februari 2024. Oke, jadi mengingat juga di Kulon Progo sekarang karena ada bandara baru, jadi kan mungkin juga banyak pendatang-pendatang ya Bu ya. Jadi untuk menampung itu tadi pendatang-pendatang yang juga ingin mengikuti pesta demokrasi itu tadi ya. Oke, ternyata waktunya cepat sekali ya Bu Ria dan juga Bu Ida. Nah, ini kan tahapannya masih cukup lama nih Bu Ria ya, dan pastinya potensi gesekan juga masih akan terjadi gitu. Dan harapannya sendiri dan juga mungkin himbauan kepada Star Lovers, khususnya nih Star Lovers yang ada di Kulon Progo nih, seperti apa? Ya kalau yang namanya pemilu kan ini kontestasi ya, namanya kontestasi itu pasti ya semua orang pengen menang begitu. Semua orang pengen menang. Hanya saja memang mungkin ya untuk masyarakat peserta pemilu ya kami himbau agar pemilu ini meskipun ini sifatnya berkontestasi, tapi juga berkontestasilah dengan yang baik sesuai dengan regulasi yang ada. Regulasinya kan sudah jelas di undang-undang ada, di PKPU ada. Nah, silakan mengikuti regulasi yang ada. Kemudian masyarakat, terutama masyarakat juga kami harapkan untuk memilih dengan cara yang cerdas gitu loh, bahwa yang dilihat ya visi misi programnya, tidak kemudian hal-hal yang kemudian ya mungkin mohon maaf misalnya karena ada amplop misalnya di ini, nah ini kan hanya akan memberikan berapa sih itu nanti habisnya paling begitu kan. Nah, ini kan yang akan kita pilih adalah orang-orang yang akan memimpin kita selama 5 tahun. Jadi ya
saya ingin masyarakat, kami ingin masyarakat untuk memilih dengan cara yang cerdas, tapi kami juga ingin peserta pemilu, partai politik ini juga melakukan edukasi kepada masyarakat, pendidikan politik dengan cara berdemokrasi juga dengan cara yang sehat, sehingga nanti pemilu 2024 terutama di Kabupaten Kulon Progo ini menjadi pemilu tadi yang disampaikan Mbak Ida, pemilu yang berkualitas begitu. Nah, sehingga akan muncul atau lahir pemimpin-pemimpin yang berintegritas, dan ini pemimpin ini nanti kan positif impact-nya akan ke masyarakat juga. Itu saja sih Mbak. Oke, Bu Ida melengkapi Bu harapannya untuk pemilihan umum 2024 nanti. Ya, tema besar KPU itu adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa gitu. Jadi sistem pemilu sendiri itu sudah di format gitu, kira-kira yang memang bisa mendorong kepada integrasi, bisa mendorong kebersamaan begitu. Bagaimana dalam pencalonan presiden, wakil presiden itu tidak, ya dia harus bekerja sama dengan partai lain gitu, tidak memungkinkan kalau hanya satu aja gitu. Kalau untuk menang harus bekerja sama. Harapannya dengan itu sistem pemilu, dengan sistem pemilu yang memang didesain untuk persatuan itu juga akan membawa impact gitu kepada persatuan juga gitu, sehingga benar-benar pemilu sebagai sarana integrasi bangsa itu bisa terwujud. Nah, di masyarakat juga sebagai pendukung, di atasnya juga sistemnya juga seperti itu juga bisa mengikuti ini gitu, bahwa pemilu itu ya kita bangun bersama sebagai sarana integrasi bangsa. Oke, siap. Closing yang luar biasa ya. Star Lovers, sekali lagi mari kita dukung pemilu yang berkualitas dengan menjadi pemilih yang cerdas, tentunya dengan cara-cara yang sehat. Begitu ya. Oke, saya Widya Pradipta pamit. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Ida dari KPU Kulon Progo dan juga Bu Ria dari Bawaslu Kulon Progo. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Star Lovers. Oke, tentu saja ya. Mari sama-sama kita jadi pemilih yang cerdas ya, Star Lovers ya. Sampai jumpa.